الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, मेरे बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला के एहसानात हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं. Nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan kenikmatan yang diberikan kepada kita sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa berikan kepada kita agama Islam ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah banyak kenikmatan yang lain lagi termasuk usaha agama Allah berikan kepada kita. Maka setiap waktu daripada kehidupan kita dihujani begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini. हर आदमी की तरफ अल्लाह की तरफ से दो चीजें आती हैं. Ada dua yang senantiasa datang kepada hamba setiap hari ini. Pertama nikmat-nikmat Allah, yang kedua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari daripada kehidupan kita sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu kenikmatan kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seiring dengan datangnya nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari, ada perintah-perintah Allah kepada kita. Jadi itu nikmat, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan untuk melaksanakan hukum Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kenikmatan akan semakin hari semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. लेकिन होता ये है कि नेमतों के आने की वजह से अल्लाह ताला के अहकामात को बंदा भूल जाता है. Sering nikmat-nikmat datang pada hamba, tapi itu kenikmatan bukan disyukuri oleh hamba. Maka itu nikmat kadang-kadang digunakan justru untuk menantang hukum Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sama sekali tidak benar, yang dilarang oleh Allah. Jadi kenikmatan datang kepada kita hendaklah kita silakan kita nikmati, tapi kita syukuri dan kita gunakan untuk mentaati perintah Allah. Setiap saat dunia ada perintah Allah. Apa perintah Allah saat nikmat ini datang? Maka hadirin Allah, begitu pula yang dimaksud dengan dakwah dan tabligh yang kita kerjakan sekarang, keluar dan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya ke sana. Bagaimana setiap saat kita syukuri itu nikmat kepada Allah dan kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ala zikrika, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk ketaatan pada Allah dan juga kita gunakan harta kita, diri kita, anak-anak kita, istri kita, kebolehan-kebolehan yang Allah berikan pada kita adalah untuk membangun ini agama di setiap tempat. Inilah kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Bagaimana kita senantiasa gunakan itu nikmat adalah untuk mentaati perintah Allah. Kita syukuri, kita taati dan kita gunakan, kita berjuangkan ini agama Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa agar senantiasa kita diberikan taufik untuk menggunakan itu nikmat. Maka Nabi SAW mengajarkan doa kepada sahabat. Baca ini doa jangan lupa setiap hari, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajarkan pada Muadz bin Jabal, baca wahai Muadz, baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mentaati perintahmu dan juga mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadah kepada Engkau. दूसरी बात यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, selanjutnya Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan arahan, inna dunya khalaqat lakum wa innakum khalaqtum lil akhirah. Sesungguhnya dunia emas, perak, begitu pula kebun, semua kenikmatan dunia ini Allah ciptakan untuk kalian. Khalaqat lakum wa innakum khalaqtum lil akhirah, sedangkan kalian diciptakan untuk kehidupan akhirat. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan, tapi dia akan sarana untuk kebahagiaan di akhirat sana. दुनिया की जिंदगी की गुजारे के लिए दुनिया के असबाब दिए हैं. Untuk kehidupan kita di dunia ini, maka sarannya adalah Allah berikan pada kita makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan sebagainya untuk kita gunakan dalam kehidupan di dunia ini. Kita makan, kita minum, berpakaian, punya rumah dan lain sebagainya. Tapi untuk kebahagiaan di akhirat, maka sarana untuk kebahagiaan di akhirat adalah pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman kita ucapkan, yakin kita hanya kepada Allah, la ilaha illallah, tanamkan. Kemudian yang kedua amal soleh, kita laksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sarana untuk kehidupan di akhirat nanti.
इबादत सही करने के लिए दीन सीखना जरूरी है, इल्म सीखना जरूरी है. Jadi kita beriman, kemudian kita beribadah, dan untuk memperbaiki atau membetulkan ibadah kita agar terima dari Allah, hendaklah kita belajar dan belajar. Karena kalau orang tadi belajar, kalau orang mengamalkan agama, dia kan orang iman tapi dia tidak belajar, tidak mau melaksanakan bagaimana melaksanakan hukum dengan benar, maka dia bukan taat pada Allah, bahkan dia akan berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan amal dia tidak akan diterima oleh Allah. Jadi bagaimana untuk memperbaiki ibadah kita tadi dengan Allah, selain iman kita betulkan, juga ibadah kita kita ikut cara yang diajarkan oleh belajar bagaimana cara mengerjakan sesuai ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तीसरी चीज कि हमारे अखलाक, हमारी आदत, Kita kerjakan itu amal-amal tadi selain belajar bagaimana ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Juga kita kerjakan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta atau sarana yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk berbuat baik kepada orang lain. Wasin kama asal baik, berbuat baiklah kepada orang sebagaimana berbuat baik kepada kalian. Maka harta atau nikmat yang Allah berikan kepada kita selain kita gunakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, membawa ini agama, juga hendaklah kita gunakan untuk berbuat baik kepada membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal-amal yang akan membuat kita bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Selain kita beriman, beribadah, belajar ilmu agama, ikut cara Nabi SAW dengan penuh ikhlas, tapi juga kita berbagi itu nikmat untuk kita bagi-bagi kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह जिंदगी इसी तरह गुजारनी है. Maka tuan-tuan niat insyaallah akan mengarungi kehidupan saya di dunia dengan sifat yang diajarkan tadi. Doa sama-sama insyaallah. दुआ होगी और उसके बाद इज्तिमा खत्म है. Jadi doa, nanti setelah doa ini selesai istimewa kita. Jadi yang sudah ada rutenya masing-masing dari daerah silakan berangkat, yang terberangkatan yang belum nanti dan kepada tim tashkil. दुरूद शरीफ पढ़ो. Al-Fatihah. Allahumma shalli.